Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan walaupun hanya melalui video. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu bangga-banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki pembelajaran keempat di subtema 2. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa memberikan manfaat untuk keluarga dan orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilmah warzuqni fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Dan perlu juga Bapak Guru sampaikan bahwa seperti biasanya sebelum kita mengikuti pembelajaran tematik, Bapak Guru sangat berharap supaya anak-anakku mengikuti pembelajaran ini dengan sangat serius, ya, santai tapi tetap serius, ya. Jangan lupa mandi, sholat duha, murojaah, menambah hafalan, bantu ayah ibu di rumah. Nanti setelah semuanya beres, supaya belajar tematiknya lebih menyenangkan, ya, bereskan dulu semua. Nanti setelah beres semua baru ikuti pelajaran tematik. Baiklah anakku sekalian, kalau sudah selesai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kita sudah masuk di pembelajaran 4. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita atau yang akan kita pelajari hari ini, ya. Saya perlihatkan saja biar lebih jelas, ya. Yang pertama itu di tujuan pembelajaran kita, yang pertama kita masih akan mencari atau menemukan kata sapaan, ya. Kata sapaan, kalau kemarin kita menemukan atau belajar kata sapaannya itu dari fabel, sekarang juga dari fabel, tetapi fabelnya agak berbeda karena anak-anakku akan diajak untuk bermain peran. Ya, seandainya kita di kelas, ya Bapak Guru pasti seperti biasa menampilkan anak-anakku di depan secara bergantian untuk berdialog atau bermain peran. Karena saya pastikan bahwa mohon maaf ya kalau ada gangguan, ada pesawat besar lewat Hercules, ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar masih sama kemarin tentang mengelompokkan teman berdasarkan karakteristik. Tapi karakteristiknya yang sekarang ini agak berbeda karena anak-anakku akan diminta untuk membedakan teman berdasarkan karakteristik, berdasarkan suku asal daerahnya, ya. Mungkin ada yang orang Jawa, ya, orang Bali, orang Sumatera, orang Sulawesi, ya, dan lain-lainnya, ya. Di kelas kita ada banyak asal daerah, ya. Anak-anakku berasal dari berbagai macam daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, ya, Kalimantan, dari Sulawesi juga banyak, tetapi di Sulawesi pun itu daerahnya bermacam-macam lagi, sama dengan daerah lain, ya. Ada yang dari Wone, dari Maros, ya, dari mana lagi? Dari Sinjai. Oke. Kemudian yang ketiga,
Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, pecahannya juga di sini sekarang kita akan agak berbeda, karena kemarin itu misalnya 3 orang diambil sepertiganya atau sepertiganya berarti 1 orang yang diambil. Nah, sekarang mungkin seperti waktu di subtema 1, pembelajaran 3 kita sudah mulai membedakan. Kalau apelnya misalnya 8, masih ingat kan? Pembelajaran 3 atau pembelajaran 4? Ayo. Ya, kita sudah membedakan dari 8, kemudian dibagi 2, berapa di dalam. Nah, sekarang kita bagaimana kalau misalnya asal daerah temannya itu ada misalnya 3 orang yang dari Jawa atau 2 orang yang dari Maluku misalnya. Itu yang nanti yang akan kita lihat. Oke, baiklah anakku sekalian, kita langsung saja lihat pelajarannya ya, supaya lebih jelas. Jadi ada 3 yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini dia, Nina dan temannya sedang bermain peran. Ya, mereka bermain peran tentang kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura akan berlomba, kira-kira siapa yang menang. Kalau kita pikirkan, ya pasti kelincinya yang menang karena dia cepat larinya, sementara kura-kura yang lambat. Tapi karena kelincinya sangat sombong, dia menganggap remeh semua, menganggap enteng semua teman-temannya, termasuk gajah, makanya kura-kura saja bisa mengalahkan dia. Makanya kita dilarang sombong ya, kita harus saling menghargai. Apalagi teman-temannya semua yang dari asal daerah yang berbeda, kita harus saling menghargai. Oke, ini sayang sekali ya, karena kita tidak bisa sama-sama memperagakan bermain peran bersama-sama di kelas ya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan suasananya segera bagus, kondusif, sehingga kita bisa bersama-sama lagi di kelas. Oke. Nah, di dalam bermain peran ada yang anakku harus pahami ya. Di dalam bermain peran itu pada kesempatan kali ini Bapak Guru akan menjelaskan tentang narator ya. Nah, ini dia narator. Apa itu narator? Narator itu adalah yang mengarahkan cerita. Jadi nanti kalau misalnya seandainya kita di kelas memperagakan ini, berarti kalau pemain perannya ada 3 orang, misalnya kelinci, kura-kura, dan gajah, maka ada lagi 1 pemain yang harus ditambahkan, yaitu narator. Narator tidak ikut bermain peran, tetapi dia yang mengarahkan cerita. Jadi dia yang memberikan pengantar, kapan, bagaimana situasinya, kapan dimulainya, ya. Dia yang mengarahkan ceritanya. Ceritanya antara kura-kura dan kelinci, ya. Nah, seperti membuka. Kalau aku perhatikan di halaman 45, di halaman 48, yang pertama berbicara di dialog itu adalah narator, ya. Itu pengantarnya. Misalnya ya, saya coba bacakan ini di dialog pertama, naratornya yang bicara. Di sebuah hutan, hewan-hewan hidup dengan rukun. Namun, ada hewan yang sombong, yaitu kelinci. Kelinci sombong karena merasa dapat berlari paling cepat. Hewan yang lain tidak suka kepada kelinci karena kesombongannya. Pada suatu hari, kelinci menantang semua hewan yang ada di hutan untuk berlomba lari. Nah, setelah selesai narator berbicara seperti itu atau memberikan pengantar, maka langsung si kelinci mulai dialognya. Oke, saya kira itu jelas ya. Tapi sayang sekali ya, sekali lagi kita tidak bisa memperagakan ya. Padahal Bapak Guru ingin sekali melihat anak-anakku mempertunjukkan kehebatannya untuk berdialog ya. Saya senang sekali selama ini kalau dikasih kesempatan untuk berdialog itu berlomba-lomba ya. Semua mau duluan. Oke, mudah-mudahan segera kita bisa kembali ke kelas. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, kemudian kita akan berdiskusi di halaman 48.
Oh ya, tadi di halaman 48 itu juga tadi ada pertanyaan ya, setelah aku membaca dialognya tadi, dialog 1 dan dialog 2. Boleh dicari di situ kata sapaannya ya. Kata sapaan di dialog tadi, kemudian dibuat kalimat ya. Tapi ini tidak usah dipoto ya. Biarlah ibunya di rumah yang memberikan nilai ya, tidak usah bapak guru. Jadi nanti bapak guru cukup yang bagian latihan saja nanti ya. Nah, untuk berdiskusi ini di halaman 48 ini yang sempat bapak guru tadi sampaikan bahwa anak-anakku nanti akan mengingat-ingat kembali asal daerahnya ya. Ini pernah kita peragakan di semester pertama. Jadi bapak guru memberikan tugas untuk bertanya kepada temannya dan menuliskan asal daerahnya. Ini di semester pertama. Mudah-mudahan masih ada catatannya di sama anak-anakku sekalian, sehingga nanti bisa melihat, oh siapa saja teman saya yang dari Bone, siapa saya yang dari Jawa, siapa saya yang dari Sumatera ya. Ini nanti bisa dicari lagi ya. Tapi kalau tidak, saya kira anak-anakku bisa mengingat-ingat ke temannya. Paling tidak temannya yang diingat itu ada 5 atau 6 orang ya, supaya nanti tugasnya, karena saya perhatikan di matematika sebentar itu kita akan mengelompokkan hanya sampai 6 orang saja teman ya. Oke, silakan anak-anakku boleh baca di halaman 48 untuk lebih jelasnya ya. Dibaca sambil mendengarkan suaranya Pak Tasmin ya. Kemudian yang berikutnya, ayo mengamati. Nah, ini sekarang kita sudah mengelompokkan seperti di tujuan pembelajaran kita yang ketiga tadi, yaitu mengelompokkan menjadi 1/2, 1/3 bagian ya. Saya ulangi lagi bahwa pecahan itu adalah sebagai bagian dari keseluruhan. Jadi coba anak-anakku perhatikan, di sini ada 6 anak, ada 6 siswa, ada 3 orang yang suku Jawa dan 3 lainnya yang suku lain atau yang bukan suku Jawa. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah dikelompokkan. Ada berapa kelompok? Iya, ada 2 kelompok. Walaupun jumlahnya 6, tapi hanya 2 kelompok. Ini yang saya bilang tadi, bahwa kemarin kita sudah belajar ini. Kalau ini kita anggaplah ini saja, ini tidak ada ya. Ini saja yang ada, kemudian ada hanya 3 orang, kemudian kita ambil putrinya, dan putrinya itu adalah 1/3 dari keseluruhan ini. Tapi sekarang ini adalah keseluruhannya ada 6. Kalau keseluruhannya ada 6, kemudian dibagi dalam 2 bagian, berarti 1 bagian itu adalah 1 dari 2. 1/2. Ini dia 1/2. Kenapa 1/2? Karena ini 1 dari 2 bagian. Ya, satunya ini menunjukkan bagiannya ini yang suku Jawa, dan 2-nya ini adalah menunjukkan keseluruhan. Jadi ini pecahannya 1/2, ini pecahannya adalah 1 bagian dari keseluruhan anak. 1 bagian atau 1/2 bagian dari 1/2 dari keseluruhan. Kalau 1/2 dari keseluruhan berarti 1 bagian ya. 1 bagian. Ini menunjukkan bagiannya yang 1, kemudian ini menunjukkan keseluruhannya. Ya. Terus bagaimana kalau 1/3? Nah, kalau 1/3 berarti tadi yang 6 orang itu dibagi ke dalam 3. Berarti keseluruhannya ada 3. Walaupun jumlahnya tetap ada 6 orang. Tadi kita hanya bagi 2, berarti 1/2-nya, 1 bagiannya adalah 1/2. Kalau sekarang kita bagi 3 kelompok, suku Ambon, hanya 2 orang yang suku Ambon, yang lainnya itu ya suku lain, tidak tahu suku apa, tapi bukan suku Ambon. Jadi hanya 1/2 yang suku Ambon. Kalau 1/2 yang suku Ambon berarti bukan 1/2 ya, 1/3 maaf.
Kalau sepertiga saja hanya 2 orang sepertiga, berarti satu bagian ini dari keseluruhannya ada 3. Berarti ini suku Ambon ini 1 dan 3-nya ini adalah keseluruhan 1, 2, 3 ya. Jadi bukan 6 ya, bukan 6. Kalau 6, 1/6 berarti nanti dibagi 6 ini lagi nanti. Berarti tidak ada yang 2 orang di dalam, tapi hanya satu orang semua dalam kotak ya, baru 1/6. Kalau sepertiga berarti 1, 2, 3. Berarti hanya sepertiganya ini ya. Ini sepertiga, ini juga sepertiga, ini sepertiga. Nah, kalau masih kurang jelas, silahkan anak-anakku scan barcode yang ada di halaman 49. Nanti akan jelas lagi ya, sambil membaca bukunya juga di halaman 49. Oke, saya kira cukup ya anak-anakku sekalian untuk hari ini, dan kita akan lihat apakah anakku sudah bisa mencapai dengan tuntas semua pembelajaran kita hari ini. Kalau anak-anakku sudah bisa menunjukkan kata sapaan dalam fabel yang diperagakan, kemudian bisa mengelompokkan temannya berdasarkan suku bangsa dan asal daerah, dan anak-anakku juga sudah bisa menentukan pecahan berdasarkan gambar, berarti anak-anakku sudah menuntaskan pembelajaran hari ini. Nah, untuk tugas kita, silakan anak-anakku buka di halaman 50. Di halaman 50 hanya 3 soal di situ ya. Yang pertama, tentukan kata sapaan. Kemudian yang kedua, menuliskan 3 suku bangsa teman di kelas. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap teman. Dan yang ketiga, di sini adalah gambar bagaimana anakku mewarnai gambar ini diwarnai ya, mewarnai gambar ini 1/2-nya. Jadi nanti yang diwarnai itu hanya 1/2-nya saja ya. Terserah mau dibagi ke sini dulu yang berwarna semua atau bagian atasnya, terserah ya. Yang jelas yang berwarna dari gambar A ini adalah 1/2 bagian. Begitupun dengan ini 1/3-nya. Kalau ini ya 1/4-nya diwarnai. Jangan diwarnai semua lagi ya. Kemarin masih ada yang semua diwarnai ya, walaupun berbeda warnanya, tapi yang diminta diwarnai di sini hanya 1/2-nya, ini 1/3-nya, dan ini 1/4-nya. Oke, baik anak-anakku sekalian, selamat belajar dan tetap semangat ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan bersama seluruh keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin.